Sebagai salah satu kampus tertua di Kota Medan, Universitas Pembangunan Pancabudi lahir untuk menjawab tantangan zaman. Pendidikan berkualitas dibentuk melalui penanaman nilai-nilai yang dihadirkan melalui sosok pendiri universitas ini, bukan hanya untuk mentransfer ilmu, namun juga teladan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Anissa Sani. Saya merupakan salah satu dosen dari Universitas Pembangunan Pancabudi pada program studi manajemen Fakultas Social Science. Untuk ini saya akan melaksanakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja bidang Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampu untuk semester ini adalah mata kuliah ekonomi manajerial, di mana sedikit deskripsi diri tentang mata kuliah ekonomi manajerial dengan SKS, 3 SKS dilaksanakan di semester 3, khususnya program studi manajemen. Adapun prasyarat untuk mengikuti mata kuliah ekonomi manajerial ini harus telah lulus beberapa mata kuliah, diantaranya mata kuliah ekonomi makro, mata kuliah ekonomi mikro, dan mata kuliah ekonomi strategik. Adapun dosen pengampu untuk mata kuliah ini terdiri dari tim teaching dengan nama yang ada terlampir di bawah ini, yang berjumlah 4 orang. Sedikit deskripsi tentang mata kuliah ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial mengacu pada penerapan teori ekonomi dan alat analisis ilmu pengambilan keputusan untuk mempelajari bagaimana perusahaan dapat membuat keputusan manajerial yang optimal dengan kendala-kendala yang dihadapi. Mata kuliah ini juga merupakan penggabungan dari teori ekonomi mikro dan ekonomi makro, ilmu pengambilan keputusan, dan fungsional bisnis. Teori ekonomi menyediakan jaringan kerja analitis untuk mengambil keputusan yang optimal, sedangkan ilmu pengambilan keputusan memberikan alat untuk optimisasi dan estimasi hubungan-hubungan ekonomi. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ekonomi manajerial yang saya ampu adalah mengembangkan pemahaman komprehensif tentang teori ekonomi dan aplikasinya pada keputusan manajerial, mengembangkan keterampilan dalam penggunaan metode kuantitatif untuk analisis keputusan manajerial, mengembangkan instrumen konseptual bagi pengambilan keputusan manajerial pada bidang-bidang produksi, harga, pemaksimuman keuntungan, perakiraan permintaan, dan analisis pasar. Menunjukkan sikap dan tanggung jawab atas proses dan tugas pembelajaran secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan untuk materi pembelajaran atau sub-sub yang akan dibahas selama 1 semester ke depan, terbagi menjadi 16 bagian, di mana pertemuan pertama kita akan membicarakan tentang sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Untuk pertemuan kedua ada optimalisasi ekonomi, selanjutnya ada fungsi permintaan, penawaran, dan equilibrium pasar. Pertemuan keempat ada analisis sensitivitas, pertemuan 5 ada penaksiran fungsi permintaan, pertemuan ke-6 ada analisis perilaku konsumen, pertemuan ke-7 ada fungsi produksi, pertemuan ke-8 ini ujian tengah semester sesuai dengan kalender akademik, pertemuan ke-9 ada teori biaya, 10 analisis penaksiran dan peramalan biaya, lalu ada struktur pasar, analisis oligopoli, praktek penetapan harga, pengambilan keputusan dalam ketidakpastian, lalu ada keputusan investasi dan penganggaran modal, serta ada kuis, lalu di pertemuan terakhir kita akan melaksanakan UTS. Lalu teknik pembelajaran yang saya lakukan dalam perkuliahan ekonomi manajerial, saya menggunakan sistem DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Di mana untuk bagian delivery saya menggunakan 3 buku pegangan, yaitu yang pertama buku Managerial Economic, karya Samuel Stephen G. dengan edisi ke-7. Lalu ada buku pegangan kedua yaitu Mayer Harris, itu untuk edisi ke-12. Lalu yang terakhir buku yang saya keluarkan sendiri dengan judul Manajemen Strategis, Lingkup Manajerial dalam Organisasi. Jadi ketiga buku ini bisa dimanfaatkan
untuk sebagai bahan pembelajaran serta referensi bagi mahasiswa-mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi manajerial. Lalu untuk sistem interaction, ada beberapa media yang saya gunakan dalam interaksi dengan mahasiswa. Hal ini juga mendukung karena terjadinya COVID-19, maka perkuliahan dilakukan secara daring menggunakan Zoom Meeting, menggunakan Google Meet, menggunakan WhatsApp Group, dan ada LMS yang mana e-learning ini merupakan LMS dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Yang mana sistem e-learning ini juga menyediakan media untuk diskusi antara dosen dan mahasiswa, baik secara menyebarkan video, diskusi di dalam forum, serta e-learning ini juga terbuka setiap waktu, mahasiswa dan dosen dapat berinteraksi kapanpun. Lalu untuk assessment, ada beberapa assessment yang saya lakukan, di antaranya saya melakukan pop quiz, lalu ada tugas, dan juga ada ujian. Selanjutnya, untuk sistem pembelajaran, seperti halnya pembelajaran yang sudah dilaksanakan, bahwasannya perkuliahan dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Dengan sinkronus, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya menggunakan sistem Zoom, Google Meet, dan WhatsApp Group, serta LMS yang dimiliki oleh Universitas Pembangunan Pancabudi. Dan untuk daring, ada video conference, serta video sharing, dan LMS e-learning. Sedangkan kuis, yang mana merupakan penilaian, saya melakukan kuis setiap 2 kali pertemuan kuliah dan pada pertemuan ke-15. Lalu untuk tugas, saya juga akan memberikan tugas kepada mahasiswa saya, yang mana tugas ini akan ada 2 bentuk, tugas secara individu dan tugas secara kelompok. Lalu untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa, untuk interaksi diskusi dapat dilakukan saat kelas dilaksanakan. Lalu untuk interaksi lainnya saya juga menggunakan Zoom. Lalu untuk e-learning yang mana tadi seperti saya sampaikan sebelumnya bahwasannya sistem terbuka setiap saat sehingga mahasiswa dapat melakukan diskusi kepada saya secara langsung dalam portal e-learning. Lalu kontak pribadi saya juga memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menghubungi saya baik secara WhatsApp di grup yang sudah dibuat oleh seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah saya dan juga email pribadi saya yang dapat diakses oleh mahasiswa. Lalu untuk bobot penilaian, saya membagi bobot penilaian ini sesuai dengan kesepakatan saya bersama mahasiswa yang mengambil kelas saya, di mana penilaian ini bersifat transparan dan akuntabel, yang mana bobot penilaian saya bagi untuk ujian nilainya adalah besarannya sebesar 50%, untuk tugas sebesar 30%, untuk diskusi sebesar 10%, dan untuk kuis sebesar 10%. Dan nilai-nilai ini semua dapat langsung diakses oleh mahasiswa pada portalnya masing-masing, sehingga mahasiswa dapat mengetahui berapa skor akhir ataupun berapa nilai akhir yang dapat diterima dalam mengikuti mata kuliah saya. Baik, untuk selanjutnya, saya akan memaparkan tentang ruang lingkup ekonomi manajerial. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya ekonomi manajerial adalah aplikasi teori ekonomi dan perangkat analisis ilmu pengambilan keputusan untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan maksudnya dengan cara yang paling efektif dan efisien. Nah, di sini kunci dari ruang ekonomi manajerial adalah yang perlu kita ingat, teori ekonomi dan perangkat pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan yang paling efektif dan efisien. Di mana ekonomi manajerial sendiri merupakan pengambilan keputusan yang didukung oleh 2 perangkat penting, yaitu teori ekonomi dan ilmu keputusan. Di teori ekonomi sendiri, kita akan membahas mikroekonomi dan makroekonomi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya pengambilan mata kuliah ekonomi manajerial ini haruslah telah menyelesaikan mata kuliah makroekonomi dan mikroekonomi. Di mana mikroekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku ekonomi
secara individu sebagai unit pengambilan bisnis. Itu seperti konsumen. Layaknya kita pribadi, jadi sebagai kita seorang pribadi, sebagai kita seorang individu, keputusan apapun yang kita ambil dalam kehidupan kita untuk mengambil keputusan, maka itu akan merujuk pada mikroekonomi. Sedangkan makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari output, konsumsi, prestasi, harga, agregat, dan total agregat secara keseluruhan. Jadi kalau akumulasi dari seluruh pengeluaran atau seluruh keputusan yang kita ambil dalam hal di manajerial kita, maka akan masuk makroekonomi. Lalu, ekonomi manajerial juga didukung oleh ilmu keputusan, yang mana ilmu keputusan ini terdiri dari dua, yaitu matematika ekonomi dan ekonomi metrika. Nah, matematika ekonomi ini kita statistiknya ya, angka-angka statistik yang akan kita gunakan dalam perhitungan ekonomi. Sedangkan ekonomi metrika ini adalah persamaan-persamaan kita persamaan yang mendukung dari perhitungan ekonomi. Ini kita lihat ada fungsi-fungsi yang kalau kalian ingat ada Q sama dengan fungsi P dan I. Nah, di sini nanti kita akan lihat ekonomi metrikanya. Lalu, penggabungan dari ilmu keputusan dan teori ekonomi ini akan menghasilkan solusi optimum untuk masalah keputusan manajerial. Jadi, intinya dalam ekonomi manajerial adalah pemanfaatan dari ilmu keputusan dan pemanfaatan dari teori ekonomi untuk menghasilkan solusi optimum bagi manajerial. Oke, selanjutnya, nah di sini kita juga akan mengenal teori perusahaan. Kenapa kita membahas teori perusahaan? Karena kecenderungan perusahaan akan selalu menghitung setiap keputusan yang diambil agar terpenuhilah tadi makroekonomi dan mikroekonomi di dalam perusahaan tersebut. Kita lihat di sini ada teori perusahaan, alasan adanya perusahaan. Hal-hal ekonomis yang ditimbulkan dalam produksi dan distribusi yang memberikan keuntungan bagi pengusaha, pekerja, dan pemilik sumber daya. Ini sudah pasti, setiap perusahaan pasti akan menghitung atau menilai berapa banyak keuntungan perusahaan tersebut. Di mana setiap perusahaan yang ada akan mengkalkulasikan berapa laba yang akan diterimanya di akhir tahun. Lalu kita lihat lagi di sini ada tujuan perusahaan, yaitu maksud utama dari perusahaan adalah memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Nilai perusahaan ditunjukkan oleh nilai sekarang dari keuntungan masa depan, formula future value. Nah, balik lagi bahwasannya dasar dari satu perusahaan tetap akan menilai keuntungan yang diterimanya. Keuntungannya itu merupakan present value, sedangkan yang akan dihitung merupakan future value. Jadi setiap perusahaan akan tetap menentukan berapa future value yang diterimanya selama menjalankan produksinya. Lalu ada kendala, yaitu keterbatasan teori perusahaan, sumber daya perusahaan, keterbatasan akses maupun kepemilikan sumber daya dan hukum. Nah, ini pasti yang namanya perusahaan punya kendala, baik itu kendala dari perusahaan tersebut maupun keterbatasan sumber daya. Nah, sumber daya ini bisa dari pegawainya atau karyawannya, bisa juga sumber daya hukum. Di mana kalau kita berdiri di negara Indonesia ini, banyak undang-undang yang mengatur ketentuan-ketentuan perusahaan dalam menjalankan produksinya, sehingga apakah hukum-hukum di negara itu mendukung perusahaan untuk meningkatkan labanya atau tidak. Nah, inilah juga akan masuk menjadi kendala dari perusahaan. Lalu kita akan melihat lagi laba usaha versus laba ekonomi, di mana laba bisnis merupakan penerimaan perusahaan dikurangi daya eksplisit. Laba ekonomi merupakan penerimaan perusahaan dikurangi daya eksplisit dan implisit. Nah, ini laba bisnis ini adalah laba yang didapat setelah dikurangi dengan seluruh biaya produksi. Biaya produksi itu apa?
biaya pegawainya, gaji pegawai, biaya listrik, air. Nah, ini biaya-biaya yang selalu dikeluarkan sehingga dapatlah biaya bisnisnya. Lalu ada teori laba. Secara umum ada 5 teori laba, yaitu teori laba pergesekan, teori laba monopoli, teori laba inovasi, teori laba efisien, dan teori laba manajerial. Nah, ini sudah pernah ya kita bahas terkait teori laba ini. Lalu ada fungsi laba, memberikan tanda untuk alokasi yang efisien dari sumber daya masyarakat. Nah, ini fungsi laba pasti ya, laba itu ada fungsinya nggak? Perusahaan aja ada tujuannya, pasti adalah fungsi dari laba tersebut. Lalu kita masuk ke etika bisnis. Etika bisnis adalah mencoba untuk melarang tingkah laku bisnis, manajer, dan para kerja pada perusahaan yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, etika bisnis ini kuat apabila perusahaan tersebut maupun instansi tersebut sudah memiliki SOP, maka akan terlihatlah si etika bisnis tersebut. Lalu selanjutnya, nah ini kita ada kerangka kerja internasional ekonomi manajerial. Nah, yang namanya perusahaan yang maju, pastilah dia berkeinginan untuk meningkatkan levelnya menjadi internasional, di mana dalam kerja internasional ini terdapat 4 bagian yang harus dimiliki dalam perusahaan tersebut. Yang pertama, pimpinan bisnis harus, yang pertama munculnya persoalan global. Nah, kalaulah perusahaan ini sudah levelnya internasional, pasti dia juga harus siap dengan persoalan global. Persoalan global ini persoalan yang berhadapan dengan negara-negara lain dan ketentuan-ketentuan lain. Seperti kalau kita melakukan ekspor dan impor, maka pada saat kita mengekspor barang ataupun kita mengimpor barang, kita harus tahu bagaimana perundang-undangan yang diberlakukan oleh negara mitra kita. Apakah ada syarat yang harus diturutin atau adakah syarat ketentuan yang harus disesuaikan sehingga kita dapat mengekspor maupun impor barang-barang kita ke mitranya. Lalu selanjutnya untuk nomor 2 yaitu pemimpin bisnis global. Nah, kalau kita bicara internasional, pastilah pemimpin bisnis harus global. Kenapa? Kembali lagi diingat, di mikroekonomi kita sudah mempelajari 10 prinsip ekonomi, yang mana salah satunya pemimpin perusahaan atau seorang ekonom haruslah memiliki sifat yang visioner. Visioner itu apa? Sifat yang memiliki jangka panjang, yang tahu apa yang mau diperbuatnya di akan datang, yang mampu memperhitungkan setiap keputusan yang diambilnya, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjangnya. Lalu berikutnya, perusahaan yang paling dikagumi di tingkat global. Nah, ini juga banyak ya perusahaan yang dikagumi di tingkat global. Mungkin kalau kalian dulu pernah tahu merek handphone Nokia, itu buatan buatan Finlandia. Nah, itu dulu pemegang nomor 1 perusahaan handphone. Meskipun sekarang udah nggak ada lagi. Nah, tapi kan pada saat Nokia itu ada, tuh mereka sangat memegang peranan. Lalu perusahaan apa lagi yang dikagumi tingkat global? Itu ada General Electric yang berasal dari Amerika Serikat. Lalu ada Microsoft. Lalu ada Amazon. Nah, jadi semua perusahaan-perusahaan yang dikagumin ataupun yang sudah berada di tingkat global pasti dia sudah memiliki pemimpin yang visioner, juga dia sudah memahami apa saja ketentuan-ketentuan yang berada di pasar global. Lalu ada juga dampak globalisasi dan terorisme. Nah, ini globalisasi pasti setiap perubahan-perubahan yang terjadi di setiap negara akan mempengaruhi dari tingkat transaksi atau tingkat produksi dari setiap perusahaan. Lalu berikutnya, nah di sini saya sedikit mau memberikan masukan buat kalian, pandangan juga bahwasannya ekonomi manajerial ini juga erat kaitannya dengan internet, di mana internet adalah tempat yang bagus untuk memulai mencari informasi tentang ekonomi manajerial.
informasi apa saja yang bisa kita ambil dari internet, yaitu informasi tentang kecenderungan tingkat ekonomi makro. Ekonomi makro ini meliputi apa saja? Tadi yang saya sampaikan bahwasanya inflasi pertumbuhan, tingkat pengangguran, tingkat pertumbuhan. Nah, kalau kita menggunakan internet, maka bisa dicari di websitenya BPS ya, Badan Pusat Statistik. Setiap tahun pasti akan dikeluarkan berapa tingkat pertumbuhan, berapa tingkat inflasi, berapa tingkat pengangguran. Lalu di internet juga kita bisa mencari ekonomi mikro, yaitu tentang sektor tertentu, tentang industri, dan tentang perusahaan. Jadi sebenarnya internet ini sangat membantu kalian untuk belajar ekonomi manajerial, bukan hanya ekonomi manajerial saja. Tentang pembelajaran kalian banyak dicari di sini, tapi pintar-pintarlah dalam mencari informasi. Kenapa? Banyak informasi yang disebarkan di internet juga tidak valid. Jadi kalau mencari data, jangan cari datanya yang di browsing saja, tapi cari siapa yang mengeluarkan data tersebut. Tadi yang seperti saya sampaikan, jika berbicara tingkat pertumbuhan, jika berbicara tentang tingkat inflasi, jika berbicara tentang tingkat pengangguran, maka sumber data yang paling valid adalah melalui BPS. Jadi semua media bisa digunakan sebagai pembelajaran, tinggal kita sendiri bagaimana mau menyikapin atau mengambil kesimpulan dari apa yang sedang kita cari. Baik, tadi sedikit gambaran kepada kalian tentang ekonomi manajerial. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Saya akan sangat senang jika ada yang mau berdiskusi pada saat ini. Izin Bu, saya ingin bertanya Bu. Ya, silahkan Farid. Tadi saya lihat di slide 12 ya Bu, tentang teori perusahaan. Itu di bagian teori laba, itu kan salah satunya ada teori laba inovasi kan Bu. Itu teori laba inovasi itu seperti apa sih Bu? Boleh dijelasin sedikit Bu? Oke, baik. Terima kasih Farid. Nah, ini kita berbicara laba inovasi. Ini si Farid cerdas nih, dia nanyanya laba-laba aja ya kan. Namanya laba-laba pasti setiap perusahaan pasti berpikir tentang laba ya Farid. Jadi Iya Bu. laba inovasi. Jadi kita pisah-pisah nih antara laba dan inovasi. Jadi inovasi itu apa sih? Hal-hal yang terbarukan, ya kan? Hal-hal baru yang ditimbulkan dari yang sudah ada sehingga akan menghasilkan keuntungan. Jadi contohnya apa? Dulu handphone, dulu kita mengenal telepon ya. Saya nggak tahu nih kalian masih kenal telepon umum yang pakai gagang atau enggak. Nah, dulu tuh telepon manfaatnya cuma hanya komunikasi saja. Lalu seiringan dengan perubahan waktu, kemajuan teknologi, maka telepon tersebut berubah dan beralih fungsi menjadi handphone yang bisa dibawa kemana-mana, yang bisa melakukan teks, gitu ya, kirim SMS ya, short messenger, bisa kirim sekarang malah lebih canggih, bisa video call, kalian juga bisa akses di dalam satu genggaman, bisa ada email dan segala macam. Lalu inovasi yang diberlakukan di sini, yang dibuat dalam pengembangan telepon ini menghasilkan laba. Kenapa? Tingkat penjualannya semakin tinggi karena adanya inovasi. Jadi kalian pisahkan dulu, inovasi ini apa? Apa yang dibuatnya yang tidak ada sebelumnya dan bermanfaat bagi individu maupun kelompok dan menghasilkan keuntungan, maka itulah yang disebut dengan laba inovasi. Jadi apapun itu jenisnya, selagi dia adalah upgrading dari yang sebelumnya, maka dia masuk dalam laba inovasi. Baik, ada Farid jelas kira-kira? Jelas Bu, terima kasih ya Bu. Baik, sama-sama. Selanjutnya mungkin ada lagi yang mau didiskusikan. Izin Bu, Ya, silahkan nih Mas Fauzia. pada teori perusahaan ini ada etika bisnis. Etika bisnis itu seperti apa ya Bu? Oke, baik, terima kasih Fauzia. Oke, etika bisnis.
Nah, etika bisnis ini erat kaitannya dengan tingkah laku. Jadi saya kasih contoh ilustrasi seperti ini. Katakan saat ini Nimas Fauzia nih kerja di satu perusahaan, tapi Nimas juga punya sampingan. Sampingannya itu katakan jual beli online ya. Nah, pada saat jam istirahat, kliennya Nimas tuh nelpon Nimas. Bu Nimas, bolehkah saya dikirimkan barang dengan jumlah sekian-sekian, dengan ketentuannya sekian-sekian. Lalu Nimas ngerasa sepertinya ada komunikasi yang terputus atau ada yang kurang jelas dari permintaan si konsumen. Nah, Nimas menghubungi si konsumen ini menggunakan fasilitas kantor. Katakan di sini misalnya telepon kantor ya yang tersedia. Nah, Nimas menghubungi si konsumen ini dengan telepon kantor. Padahal sebenarnya Nimas sendiri memiliki handphone, tapi Nimas lebih memilih menggunakan fasilitas kantor. Di mana sebenarnya pada saat Nimas menggunakan fasilitas kantor tersebut bukan untuk kepentingan si perusahaan, tapi untuk kepentingan pribadi. Jadi yang namanya etika bisnis di sini adalah segala sesuatu yang dilakukan, yang dilaksanakan di luar dari kepentingan perusahaan, di mana kegiatan yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan kita secara pribadi maupun individu. Nah, di sini makanya akan terjerat dengan etika bisnis. Jadi seperti yang saya paparkan, mencoba untuk melarang tingkah laku bisnis, manajer, dan para pekerja pada perusahaan yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, kalau dari ilustrasi yang saya sampaikan tadi kan saya rasa cukup jelas ya bahwasannya ini usaha pribadi, tapi komunikasinya dengan fasilitas dari perusahaan, bukan fasilitas pribadi. Baik, kira-kira ada lagi yang mau didiskusikan? Atau sudah jelas semuanya? Sudah jelas, Bu. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini membahas tentang ruang lingkup ekonomi manajerial. Jadi saya harap kita bisa ketemu lagi di pertemuan berikutnya, dan apabila ada yang mau didiskusikan, ruang diskusi saya buka 24 jam, baik di media LMS e-learning kita maupun di WhatsApp grup kita. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.